Hai murid-murid, ketemu lagi dengan Bapak Aceng di Yuk Belajar Seni Budaya, media pembelajaran berbasis video di channel YouTube Yuk Belajar Seni Budaya. Siswa-siswiku sekalian, hari ini kita akan belajar seni budaya, yaitu berkarya seni rupa 2 dimensi. Perhatikan dulu sebelum kita masuk ke materi, yaitu peta konsep yang akan kita pelajari di pertemuan ini. Yang pertama adalah kita akan mempelajari pengertian berkarya seni rupa 2 dimensi. 2. Proses berkarya seni rupa 2 dimensi. Dan ketiga, teknik berkarya seni rupa 2 dimensi. Pengertian berkarya seni rupa 2 dimensi. Perhatikan kegiatan berikut. Di sana muncul beberapa gambar. Ada 4 buah gambar. Perhatikan dengan cara sesama. Dari mulai gambar pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian, apa yang terpikir dalam benak kalian? Apakah kalian tahu kegiatan apa tadi? Ya, betul. Kegiatan tadi adalah berkarya seni rupa 2 dimensi. Kalau begitu, apa pengertian berkarya seni rupa 2 dimensi? Berkarya seni rupa 2 dimensi adalah kegiatan proses menggunakan alat dan bahan tertentu melalui keterampilan teknik berkarya seni rupa untuk memvisualisasikan gagasan, pikiran, dan atau perasaan seorang perupa pada bidang 2 dimensi. Oke, sudah paham? Kita lanjutkan ke proses berkarya seni rupa 2 dimensi. Prosesnya yang pertama tentunya adalah mencari ide atau gagasan berkarya. Pada fase awal, seorang seniman akan mencari gagasan dan ide awal. Hal itu akan sangat mempengaruhi karyanya nanti. Selanjutnya, yang kedua, menemukan ide atau gagasan berkarya. Di fase kedua, seorang seniman telah menemukan ide dan gagasan berkaryanya. Kemudian yang ketiga, menuangkan ide atau gagasan berkarya ke dalam sketsa. Di fase ketiga, seorang seniman akan menuangkan ide dan gagasan yang sudah ia temukan dalam bentuk sketsa. Selanjutnya, yang keempat, memindahkan sketsa ke atas kanvas. Di fase keempat, seorang seniman yang telah membuat sketsa akan memindahkan sketsanya ke atas kanvas. Selanjutnya, yang kelima, yaitu mempresentasikan hasil seni. Hal ini biasa dilakukan oleh seorang seniman apabila mengikuti pameran atau kegiatan apresiasi seni. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya, yaitu teknik berkarya seni rupa 2 dimensi.
Yang pertama adalah, perhatikan gambar ya, teknik lukis. Meliputi satu teknik akuarel. Teknik ini dapat menggunakan bahan dengan campuran air di atas kertas, kain, atau bidang lain. Ada lagi teknik pointillis. Adalah cara atau teknik menggambar atau melukis dengan menggunakan titik-titik hingga membentuk objek. 3. Teknik arsir. Dibuat dengan menorehkan pensil, spidol, tinta, atau alat lain berupa garis-garis berulang yang menimbulkan kesan gelap terang gradasi. 4. Teknik Dussel. Teknik Dussel atau gosok adalah teknik menggambar dengan cara menggosok sehingga menimbulkan kesan gelap terang atau tebal tipis. Teknik siluet atau blok. Teknik menutup objek gambar dengan menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan siluet. 6. Teknik plakat, yaitu cara menggambar dengan menggunakan bahan cat air atau cat poster dengan sapuan warna yang tebal sehingga hasilnya tampak pekat dan menutup. Teknik semprot. Teknik semprot yaitu cara melukis dengan cara menyemprotkan bahan cat air menggunakan sprayer. Kemudian ke-8, teknik tempera. Teknik tempera adalah teknik melukis yang dilakukan khusus pada dinding yang masih basah, sehingga hasilnya akan menyatu dengan desain arsiteknya. Teknik kolase. Teknik kolase adalah teknik melukis yang dilakukan dengan memotong kertas menjadi bagian kecil-kecil, lalu potongan kertas tersebut kita tempel pada bidang lukis sehingga membentuk lukisan. Nah, selanjutnya ke teknik seni grafis. Perhatikan gambar berikut. 1. Ada teknik saring, yaitu cetak saring, salah satu teknik proses cetak yang menggunakan layar atau screen dengan kerapatan tertentu dan umumnya berbahan dasar nilon atau sutra slick screen. 2. Teknik cetak abdruk. Cetak abdruk adalah proses untuk memindahkan gambar dari film atau klise ke atas foto dengan cara proses fotosintesis atau penyinaran pada screen yang telah dilapisi dengan larutan emulsi. Kemudian teknik seni ilustrasi. Meliputi apa saja? Yang pertama, teknik kering. Menggambar ilustrasi dengan teknik kering yaitu tidak perlu menggunakan pengencer, air, atau minyak. Teknik basah. Media yang digunakan untuk teknik basah antara lain seperti cat air, cat minyak, tinta, atau media lain yang memerlukan air atau minyak seperti pengencer. Teknik seni batik.
Perhatikan di situ ada yang sedang membatik. Yang pertama, teknik canting tulis. Teknik canting tulis adalah teknik membatik dengan menggunakan alat yang disebut canting. 2. Teknik celup ikat. Teknik celup ikat merupakan pembuatan motif pada kain dengan cara mengikat sebagian kain, kemudian dicelupkan ke dalam larutan pewarna. Setelah diangkat dari larutan pewarna dan ikatan dibuka, bagian yang diikat tidak terkena warna. Teknik printing. Teknik printing atau cap merupakan cara pembuatan motif batik menggunakan canting cap. Canting cap merupakan kepingan logam atau flat berisi gambar yang agak menonjol. Masih dalam membatik, yang keempat, teknik colet batik tulis warna. Teknik colet biasa disebut juga dengan teknik lukis, merupakan cara mewarnai pola batik dengan cara mengoleskan cat atau pewarna kain jenis tertentu pada pola batik dengan alat khusus atau kuas. Oke, itu yang bisa disampaikan di pertemuan ini, dan sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.